Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Fazri Alende dengan NIM 0511411659. Saya sini ingin mengerjakan tugas kedua dari analisis dan visual data. Jadi langsung saja ke soalnya. Oke, di sini untuk nomor satu, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan dataset pada file Excel yang bisa didapatkan melalui file yang ada di e-learning. Lalu install paket berikut jika belum terinstall. Lalu load paket menggunakan fungsi library. Di sini untuk installnya ada 4. Lalu melakukan load paket. Saya sini sudah melakukannya, sudah mendownload dan mengeload paketnya. Jadi langsung saja memasukkan data datanya dari data read.csv user administration download data pendapatan csv header true. Bisa dicari melalui properties filenya, location dan namanya. Lalu kita sini melakukan, oke, di sini langsung saja kita melihat untuk datanya ke view data. Oke, di sini sudah terlihat untuk datanya. Sini 1 sampai 499. Jadi langsung saja ke soal nomor A, yaitu gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Jadi saya sudah mencoba ya, sudah saya catat juga untuk perintahnya dari sini. Langsung saja kita mengetiknya. Oke, di sini sudah terlihat untuk histogram kebahagiaannya. Di sini saya akan menjelaskan interpretasinya histogram variabel terikat yang ada di jawaban ini. Distribusi data terlihat cukup untuk mendekati bentuk normal. Sini bisa dilihat dari pola batang
Histogram yang berbentuk kurva menyerupai lonceng atau bisa disebut bell shape melengkung sini dengan frekuensi tertinggi pada nilai tengah sekitar 3 atau 4 dan frekuensi menurunnya pada bagian kiri memo kanan kanan grafik. Sebagian kebahagia Sebagian besar data kebahagiaannya berada di rentang nilai 2 sampai 5. Penyerbuan data juga terlihat cukup simetris dan tidak menunjukkan adanya pensilan atau outlier yang ekstrim. Jadi bisa disimpulkan bahwa variabel terikat kebahagiaan cenderung memenuhi salah satu asumsi dasar untuk melakukan analisis regresi linear sederhana. Lanjut ke soal B. Oke, langsung saja untuk soal yang ke B. Di sini saya sudah mencatatnya bagaimana perintahnya. Oke, bisa terlihat untuk soal yang B. Ini untuk bentuknya, untuk X-nya sini pendapat, untuk Y-nya kebahagiaan. Saya akan menjelaskan secara singkat interpretasi dari scatter plot. Oke, bisa dilihat sini untuk scatter plot yang variabelnya ada pendapat dan kebahagiaan memiliki hubungan linear positif. Bisa ditunjukkan pada titik-titik data yang cenderung bergerak naik dari kiri bawah ke kanan. Garis regresi linear pada grafik juga menunjukkan arah positif.
yang berarti semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya cenderung meningkat. Jadi, scatter plot menunjukkan adanya hubungan linear positif dengan kekuatan hubungan yang tergolong sedang sedang hingga kuat antara pendapat dan kebahagiaan. Lanjut ke soal yang ke C, yaitu lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Ini biar lebih cepat, saya copy saja untuk perintahnya. Oke, bisa dilihat untuk hasilnya. Ini ada beberapa hasil yang keluar. Yang pertama yaitu persamaan regresi. Persamaan regresi yang dihasilkan yaitu eh, konstanta atau interpret yang di sini 0,209 dan koefisiensi regresi pendapatan itu 0,31, yang artinya setiap kenaikan satu satuan dapat yang akan meningkatkan tingkat kebahagiaan sebesar 0,712 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Lalu yang kedua itu nilai koefisiensi determinasi atau nilai multi R sekuret sebesar 0,7452 atau sebesar 7,174,52%. Rahasia kebahagiaan tidak dijelaskan oleh variabel pendapat, sedangkan di sisanya 25,48 dijelaskan oleh faktor lain yang di luar model penilaian. Nah, ini menunjukkan hubungan yang kuat antara pendapat dan bagian. Lalu juga ada p-value yaitu 2.2e minus 16 yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan untuk analisis. Jadi untuk soal yang C seperti ini. Oke, soal yang D, gunakan perintah plot tambah variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas, interpretasikan hasil plotnya. Di sini saya sudah mengcopy hasil perintahnya, langsung saja. Oke, di sini ada 4 plot yang berbeda, ada residuas versus fitted, QQ residual, scale location, reduction versus leverage. Sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Bisa dilihat di residual vs fitted pada grafiknya ada titik residual terlihat menyebar secara acak sekitar garis horizontal 0 dan tidak membentuk pola tertentu seperti bola kipas, lengkungan, atau gelombang. Ini menunjukkan bahwa varians residual cenderung konstan dan setiap nilai fitted sehingga asumsi homoscedasticity
elastisitas terpenuhi. Lalu ada di sini scale location, ada grafik scale location, menyebar titik-titik juga titik terlihat relatif rata atau ke dan garis merah smooth line cenderung datar. Jadi ini untuk memperkuat bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedasitas. Ini untuk QQ residual, titik residual sebagai besar mengikuti garis diagonal. Ini menandakan residual berdistribusi mendekati normal. Lalu yang keempat, residual versus reference. Sini bisa dilihat tidak ada titik yang berkumpul berkumpul atau melewati batas dari Cook distances, bisa dilihat sini, yang artinya tidak terpengaruhi observasi yang terlalu berpengaruh terhadap model regresi. Jadi untuk jawabannya seperti itu. Lanjut ke soal E. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data poin pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah dibuat. Tambahkan persamaan untuk garis linear di judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Saya juga sudah nulis perintahnya. Jadi saya akan mengetiknya. Oke, bisa dilihat untuk hasilnya seperti ini. Untuk scatter plot dapat vs kebagian. Mungkin saya akan sedikit untuk interpretasinya. Lihat di sini titiknya menyebar mengikuti arah garis regresi yang menanjak. Ini bisa dilihat hubungan positif antara kedua variabel. Garis regresi berwarna merah menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka tingkat kebahagiaan cenderung meningkat. Dan untuk beberapa titik data juga berada cukup dekat dengan garis regresi, sehingga hubungan antara variabel dapat dikatakan cukup kuat. Untuk bisa dilihat hasil
Analisis regresi sebelumnya menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap bagian. Setelah penyeberangan, data terlihat relatif stabil dan tidak menunjukkan penyimpangan yang ekstrim. Secara garis besar menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki hubungan linear positif terhadap kebahagiaan. Jadi, ya, itu untuk interpretasi visual hasil regresi. Ini juga ada values X, Y dengan 0,21 plus 0,71 X. Ini untuk Y itu untuk tingkat kebahagiaan dan X ini untuk pendapatan. Jadi yang Y sama dengan konstan 0,1 yang menunjukkan nilai kebahagiaan saat mendapatkan pendapatan 0 dan koefisien 0,71 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pendapat akan meningkatkan kebahagiaan sebesar 0,71 satuan. Jadi semakin tinggi pendapat seseorang, maka tingkat kebahagiaan cenderung meningkat. Garis regresi menanjak pada grafis juga memperkuat adanya hubungan linear positif antara kedua variabel tersebut. Jadi untuk hasil soal E, dan sekian dari saya. Jika ada salah dalam mengerjakan atau salah ucap, mohon dimaafkan. Dan jika video penjelasan interpretasinya sedikit kurang jelas yang ada di video, yang saya akan menulis di file PDF-nya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.